atas jasa Tuan Guru Haji Ruslan dan Tuan Guru Haji Hilmi Najamuddin, beliau yang memfasilitasi kami untuk bisa ketemu langsung dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau mempertemukan kami langsung dan memohon izin untuk diberikan, beliau berkenan memberikan nama pondok pesantren ini Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun. Jadi tidak ada sembalun lawang, sembalun bumbungnya. Jadi sampai sembalun saja. Maulana Syekh memberikan nama Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun, titik. Tidak ada lawang bumbungnya. Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun ini adalah salah satu pondok pesantren yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon, di mana pondok pesantren ini berdiri pertama kali di tanah Sembalun pada tahun 1985. Nama dari pondok pesantren ini diberikan langsung oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian, seperti apakah kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di pondok pesantren ini? Langsung saja kita ikuti liputan berikut ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berada di Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dan salah satu pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun, di mana beliau adalah Ketua Yayasan Nurul Huda, yaitu Haji Surdian SH, dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, yaitu Bapak Tuan Guru Haji Abdul Muhaimin Kiha As-Saulati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sahabat-sahabat online, kaum muslimin muslimat, nahdien nahdiyat. Jadi beliau Bapak Tuan Guru adalah salah satu alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asapiyah Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur, dan beliau juga salah satu alumni Madrasah As-Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian beliau juga Ketua Yayasan Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun, yaitu Bapak Haji Surdian SH sebagai Ketua Yayasan Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun. Kami datang ke Pondok Pesantren Nurul Huda untuk bersilaturahmi, untuk mengenal lebih dekat tentang Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Bisa ceritakan kepada kami bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren ini? Tafadhol, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bisa menceritakan sedikit mungkin tentang perjalanan awal daripada pondok pesantren ini, di mana kegiatan awal yang pertama sekali adalah pada tahun 1985. Ketika itu didirikan madrasah yang berada di Dusun Lebak Lau, di mana itu merupakan madrasah pertama kali yang ada di Kecamatan Sembalun. Memang sebelum itu Maulana Syekh sudah menugaskan orang-orang tertentu untuk melakukan dakwah di wilayah Sembalun ini. Sebelum tahun 80-an itu ada seorang guru namanya Haji Sarapuddin, yang kemudian kami atau di masyarakat Sembalun populer mengenalnya dengan Tuan Guru Sarapuddin Hamdan. Beliau yang secara khusus ditugaskan oleh Al-Maghfurlah untuk membina sejak awal daripada masyarakat Sembalun ini. Dari situlah kemudian muncul dari interaksinya dengan masyarakat kami di Sembalun, maka muncul ide untuk mendirikan sebuah madrasah, yaitu madrasah yang ada di Dusun Lebak Lau, Sembalun Lawang. Nah, kemudian yaitu Madrasah Sanawiyah dulu yang pertama kali didirikan,
pada tahun 1985. Beriringan dengan itu banyak sekali kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, terutama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat ketika itu, di mana tahun 85 itu adalah kira-kira 2 tahun menjelang Pak Soeharto akan datang ke Sembalun. Jadi jauh-jauh sebelum itu ada persiapan. Berarti Pak Soeharto, presiden kita yang dulu pernah juga? Pernah. Luar Pernah, biasa. pernah ke Sembalun. Nah, sehingga 2 tahun sebelum itu persiapan betul-betul maksimal. Jalan mulai diaspal, kemudian pagar-pagar rumah di sepanjang jalan di Sembalun Lawang itu semuanya dibenahi. Persiapan menjelang Pak Harto datang itu. Jadi secara kebetulan warga Nahdlatul Athon atau warga NW di Kecamatan Sembalun dianugerahi ada tekad untuk mendirikan madrasah pada tahun 85. Kemudian secara bersamaan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendirikan SMP, kemudian menyediakan kantor PLN pada tahun 1985 itu, bahkan sampai merintis jalan pendakian ke Gunung Rinjani sekitar tahun 1985. Nah, kemudian dalam perkembangannya ternyata madrasah ini berkembang dan berkembang, yang pada akhirnya pada tahun 92 Al-Makfurlah Bapak Maulana Syekh pun berkenan untuk rawuh di Sembalun, bahkan beliau sampai sempat menginap di Sembalun ini pada tahun 1993. Nah, berselang 1 tahun setelah itu didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah yang ini pada tahun 93. Tahun 1993. Nah, kemudian dalam rangka membiayai adanya Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah ini, di mana ketika itu kita tidak mengenal adanya dana BOS, dana-dana dari pemerintah tidak ada, murni swadaya masyarakat. Berarti bisa kita katakan waktu itu ketika guru besar kita Bapak Maulana Syekh hadir ke Sembalun, bisa kita katakan masyarakat ini masih dalam kondisi primitif. Bisa kita katakan begitu? Bisa juga, tetapi secara ekonomi mereka sudah mulai bangkit. Iya. Secara ekonomi mereka mulai bangkit. Nah, karena istilahnya pembiayaan madrasah, baik operasional, beli buku, beli kapur, operasional guru dan segala macamnya dari masyarakat, maka kemudian di situ timbul ide-ide dari tokoh-tokoh kami. Boleh kami sebut, ada Haji Abdul Mu'in namanya almarhum, kemudian Haji Muhammad Fahimuddin, orang tua kami, kemudian Haji Rismun, Haji Rislan, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang kemudian bahu-membahu untuk mensukseskan pembangunan baik di Madrasah Sanawiyah maupun pembangunan Madrasah Ibtidaiyah ini. Nah, setelah bangunan jadi, maka yang menjadi konsentrasi mereka adalah bagaimana membiayai. Ada satu prinsip ketika itu yang paling berat itu adalah memelihara setelah dia menjadi. Setelah jadi ya. Itu kami masih teringang-ingang itu apa yang disampaikan oleh salah seorang tokoh ketika itu. Yang berat itu adalah memelihara setelah bangunan madrasah ini jadi. Karena kita bisa bayangkan ketika itu, seperti kami katakan tadi, kita tidak mengenal adanya biaya-biaya dari pemerintah. Sekolah swasta betul-betul harus mampu berdikari. Nah, kemudian muncullah ide yang pertama, melakukan penanaman bawang putih di lahan salah seorang pengurus, Haji Abdul Muin tadi, di mana dari hasilnya itu diserahkan sepenuhnya untuk membackup kegiatan madrasah. Nah, setelah itu ada kegiatan infak yang mereka gagas. Jadi banyak sekali ide-idenya mereka. Belum dari pemerintahan atau belum? Tidak ada sekali dari pemerintah. Nah, ada kegiatan infak dari mereka di mana setiap menghasilkan bawang putih mereka mengumpulkan hasilnya 2% dari itu. Dikumpulkan di rumah Haji Suharma namanya, masih hidup sampai sekarang, dan Amak Munawir Hadi itu yang koordinir penghimpunan infak itu, gerakan infak itu. Nah, itu cukup lama berlangsung. Kemudian tidak cukup ketika itu, ada keinginan kalau begitu kita harus mewujudkan ada sebuah lembaga, sebuah badan yang mengelola dana jamaah ini gitu. Nah, kemudian ketika itu baru kami pulang dari kuliah sekitar tahun 95 itu, kami diperintahkan oleh para pengurus atau tetua-tua kita di Sembalun untuk mencari formulasi kira-kira apa lembaga yang tepat untuk kita lahirkan sehingga bisa
mengakomodir dana-dana yang kita bisa himpun dari masyarakat ini. Kemudian ketika itu ada dua pilihan. Waktu itu ada tren-trennya BMT, Baitul Mal wat Tamwil. Nah, kemudian koperasi. Nah, waktu itu kami mencoba mencari informasi secara detail baik tentang BMT maupun tentang koperasi. Akhirnya terdamparlah kami di kantor Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 95 itu. Nah, dari situ kemudian kami diarahkan, kalau begitu, kalau memang hajatan utamanya adalah dalam rangka membackup kegiatan madrasah, kenapa tidak Bapak dirikan koperasi pondok pesantren saja? Akhirnya setelah mendapatkan informasi seperti itu, kami baliklah melaporkan hasil penelusuran kami, hasil konsultasi kami kepada pihak-pihak terkait, kepada tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di Sembalun Lawang khususnya. Nah, dari situ kemudian karena tawarnya adalah koperasi, maka yang pertama kali dibentuk adalah pondok pesantren. Bagaimana bisa mendirikan koperasi pondok pesantren kalau pondok pesantrennya tidak ada? Nah, sehingga kami diperintahlah oleh tokoh-tokoh kami ketika itu untuk meminta restu, meminta izin kepada pendiri Nahdlatul Wathon untuk diberikan izin mendirikan pondok pesantren. Sebelumnya ini belum ada pondok pesantren? Belum ada pondok pesantren, hanya sebagai perguruan Nahdlatul Wathon Sembalun Lawang saja namanya. Tapi itu pun tidak ada pengakuan secara formal baik akta ataupun izin segala macam. Kami yang membuat sendiri, istilahnya perguruan Nahdlatul Wathon Sembalun Lawang. Itu namanya dulu. Nah, kemudian setelah mereka bersepakat, kami diperintahkan bersama Haji Mulyadi namanya, yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina Pondok. Nah, atas jasa Tuan Guru Haji Ruslan dan Tuan Guru Haji Hilmina Jamuddin, beliau yang memfasilitasi kami untuk bisa ketemu langsung dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau mempertemukan kami langsung dan memohon izin untuk beliau berkenan memberikan nama pondok pesantren ini Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun. Jadi tidak ada Sembalun Lawang, Sembalun bumbungnya. Jadi sampai Sembalun saja. Kita tidak tahu bahwa setelah diberikan nama itu 4 tahun kemudian ternyata Sembalun ini menjadi kecamatan. Iya. Oh, berarti berkembang pesat ya. Dari masyarakatnya termasuk di jadi, pondok pesantrennya. Maulana Syekh memberikan nama Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun, titik. Tidak ada lawang bumbungnya. Tapi sekarang banyak yang terkenal, ada Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung juga nih. Ya. Jadi itu dia didirikanlah pondok pesantren ini pada tahun 1996 oleh Al-Maghfurlah langsung. Berarti langsung Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang memberikan nama daripada pondok pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon. Iya, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Baik, jadi untuk kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini, Bapak, itu kegiatannya seperti apa? Tapi kita ke Bapak Tuan Guru saja, nih kan, karena sebagai pengasuh dari pondok pesantren Nurul Huda ini, jadi bisa ceritakan kepada kami, kepada sahabat-sahabat online, tentang bagaimana kegiatan-kegiatan di pondok pesantren atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di pondok pesantren ini. Jadi kegiatannya seperti biasa, pondok pada umumnya. Cuman program utama yang kami fokuskan saat-saat nikah, pertama pembinaan Al-Quran. Kami meneliti sejenak di awal-awal mereka dipondokkan itu, kami tes bacaan Quran dan sebagainya. Ternyata masih banyak anak-anak didik kita yang belum paham bacaan. Baik dari tajwidnya, dengan rekan-rekan pengasuh yang ada kan tawaroh, ada orang-orang tua kami. Bulatlah program kami. Jadi 6 bulan awal penerimaan itu kami fokuskan untuk belajar Quran. Jadi mulai dari dasar jadi 1 sampai jadi 4 itu kami targetkan 6 bulan mereka sudah masuk di luar biasa. Baru setelah masuk ke jenjang Al-Quran, baru kami bahasakan dengan pematangan Al-Quran. Nah, baru kalau targetnya bukan 3 4 bulan,
Nah, setelah bacaan Al-Qur'annya matang baru kami masukkan ke kelas tahfiz. Alhamdulillah Ustaz, sekarang kita sudah punya kelas tahfiz sekitar kalau tidak salah 19 orang yang sudah mulai menghafal Al-Qur'an. Yes. Jumlah santri keseluruhannya? Keseluruhan sebenarnya sebelum dipondokkan itu banyak sekali. Ya. Cuman karena ada kebijakan dari pengurus mewajibkan anak-anak itu mondok, Ya. banyak yang berhenti. Ya. Akhirnya yang tinggal itu kalau yang tidak salah 105 orang. 105 orang. Nggih, sama yang baru. Luar Awalnya 48 orang. Ya. Nggih, masuk yang baru jadi 105 orang. Ya. Nah, di dalam perjalanannya ternyata banyak yang berhenti. Tidak betah mondok. Ya. Jadi sekarang sisa itu kurang lebih tinggal 92 orang. Itu Yang ujiannya bertahan. mungkin. Alhamdulillah. Yang formalnya berarti di sini mulai dari MI sampai Sampai MA. Sampai Dari MA. TK. dari Ini TK. bahkan berarti. kita punya 2 TK bahkan. Luar biasa. TK Nurul Huda 01 sama 02. Kemudian untuk majelis taklimnya, Majelis taklimnya kegiatannya kegiatannya biasanya hari Rabu. hari Rabu. Kemudian lokasi pondok pesantrennya maksud saya untuk kelas-kelasnya ini sampai di mana saja lokasinya? Atau mungkin bisa kita sambil Bisa, tidak boleh apa-apa. jalan-jalan ya? Boleh. Di depan aja. Awalnya Ya. pondok ini hanya MI ini saja yang di sini. Ya. Sanawiyahnya di Dangka namanya. Didangkan. Jalan. Di Dangka pinggir jalan. Nah, Kemudian pada tahun 2006 kita beli ini ya. dari Pak Tohri namanya. Kemudian ini dibeli pada tahun 2011. 2011. Oh berarti Jadi keseluruhannya Awalnya ada di 75 arah. 75. Ada 75 arah yang di sini. Ada di Madrasah Nangkal 4, Ya. ada 2 arah. Kemudian di TK Nurul Huda 02 seperti disampaikan Tuan Guru, Oke. 7 arah setengah. Nah, setengah. Berarti murni di sini untuk formalnya mulai dari RA Ya, yang sampai ada di sini hanya MI, SMP dan Aliyah. Aliyah. Kemudian kalau untuk Kalau yang TK-nya di Madrasah Nangkal 4 di Dusun Lebak Laut yang saya Kalau yang di- madrasah pertama tadi. ya lokasi yang di bawah itu mungkin bisa kita Madrasah sambil- Aliyah. itu Madrasah Aliyahnya Ini MI untuk MI-nya. Ya. Memang ini yang paling pertama kali Iya. Bapak ya. Pertama kali. tahun 93. Tahun 93. Kalau bangunan-bangunan yang selain di MI yang di sini ini kapan? Madrasah Aliyah 2006. 2006. 2006 kemudian SMP 2007. Oke. Kemudian kalau yang di ini bangunan baru ini memang untuk apa ini? Asrama. Asrama. Asrama Putra. Asrama Putra. Iya, Asrama Putra. Berarti kalau untuk di aulanya ini memang tempat majelis taklim. Majelis taklim. Kegiatannya Majelis taklim. sama kegiatan anak-anak. Kegiatan anak-anak. Luar biasa sekali. Ini kalau ini untuk santri Asrama Putra. Kalau untuk putri? Putri Rencana sudah lumayan ada di samping rumah. Satu Iya. set. Iya. Sudah Iya. sama yang set. Tempat itu. Jadi untuk yang askuri sudah 3 kelas, bahkan itu hampir 2 kelas. Besar Luas. luas. Kemudian untuk pengasuh-pengasuhnya? Bapak Pengasuhnya Tengger? alhamdulillah Sas. Dari awal kita mulai memondokkan karena anak-anak masih tidak terlalu banyak, masih 48 orang. Ya. Itu kita rekrut pengasuh bersama tiang, Ya. bersama tiang itu 6 orang 6 orang. awalnya. Karena sejak penerimaan murid baru, anak-anak bertambah, jadi sampai sekarang ke 92 yang bertahan itu kita punya pengasuh sekarang 8 orang 8 orang. sama tiang. Putra putri. Ya. Putra putri, yang putri 4 orang, yang putra 4 orang sama tiang. Kita juga punya pengasuh luar Ya. 2 orang, jadi semuanya itu 10 orang. Alhamdulillah ya, untuk mengasuh anak-anak santri dan keluarga yang 90 orang. Kemudian yang terakhir Bapak Tuan Guru. Jadi santri-santri yang dari luar daerah itu ada? Sampai Atau saat di ini luar Sembalun? di luar Sembalun hanya 1 orang Satu dari Sambelia, dari Belantik. Amin, Terakhir amin. Bapak bisa berikan kepada kami motivasi kepada kami sebagai pejuang di pondok pesantren, karena kebetulan kami juga mengajar di pondok pesantren. Bapak Tuan Guru Haji Barizi
sana yang mengajar. Terakhir, bisa berikan kepada kami motivasi kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada di luar daerah juga, terutama yang sedang berjuang membangun pondok pesantren, agar lebih bersemangat, agar lebih maju, bersemangat di dalam berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Bapak. Alhamdulillah, yang pertama yang kita harus tetap pegang adalah apapun itu tetap kita komunikasikan. Sekecil apapun masalah tetap kita diskusikan, kita musyawarahkan, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu adalah karena keputusan kita bersama. Kemudian tentunya memang berjuang itu harus betul-betul tumbuh ya dari masing-masing kita, bahwa betapapun ini adalah kita dalam kerangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami yakin dengan modal yang sudah ditanamkan oleh guru besar kita, maka kami yakin organisasi kita ini akan terus berkibar dimanapun saja. Sehingga kita tidak pernah menyangka kalau di Sembalun ini jauh-jauh sebelumnya sesungguhnya Al-Maghfurlah sudah meletakkan dasar sehingga bisa berkembang seperti yang ada di Sembalun ini. Di Sembalun ini pada saat ini sudah berkembang pesat. Ada beberapa pondok-pondok pesantren yang lahir di Sembalun, diantaranya ada Al-Mubarak di Sembalun Timba Gading, kemudian ada Nurul Ikhlas di Sajang, kemudian di Sembalun Bumbung ada Said Alamin, ada Baitul Izzah, banyak sekali pondok pesantren. Alhamdulillah di Kecamatan Sembalun ini dominan adalah pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat online, kaum muslim muslimat, semua follower Multazam Official dan subscriber Multazam Channel, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru dan Ketua Yayasan, kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan semua itu menjadi motivasi bagi kita di dalam berjuang untuk organisasi Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.